untuk meringankan beban saudara-saudara kami yang tertimpa musibah tanpa pandang bulu, tanpa membedakan bahasa, tanpa peduli siapapun. Yang penting itu adalah manusia. Jangankan manusia, binatang sekalipun seandainya perlu ditolong, wajib kita tolong. Maka dari hari keempat bencana atau tanggal 30 November, saya sudah menugaskan Tuku Malik sebagai ketua DPW FPI Aceh Tengah, karena berhubung beliau beliau di Lok Semawe, karena beliau tidak bisa pulang ke Lok Semawe. Beliau tersangkut di Lok Semawe. Tersangkut di Lok Semawe, beliau nggak bisa pulang bersama keluarga. Terdampar di Lok Semawe atau tersangkut, pokoknya beliau nggak bisa pulang ke Aceh Tengah. Maka saya tugaskan Tuku Malik untuk buka dapur umum di Gunung Salak bagi saudara kita yang turun dari Aceh Tengah benar meriah. Ada yang turun karena memang mereka orang Aceh Utara, orang Aceh Pidi dan sebagainya, karena di sini nggak ada makanan, turun ke sana. Kemudian ada juga orang Aceh Tengah benar meriah yang turun cari beras. Kita buka dapur umum gratis di Gunung Salak sekitar beberapa hari, kalau nggak salah seminggu. Kemudian terus sudah bisa akses ke camp. Kita buka dapur umum di camp, juga dapur umum gratis kepada saudara kita dari Aceh Tengah dan Benar Meriah yang mencari beras ke perbatasan Aceh Utara dan Benar Meriah, yang jalan kaki puluhan jam, yang jalan kaki ada yang 2 hari katanya, dari Ketol, dari berbagai macam. Dari Malik dari atas sana lagi, dari Lenge, dan berbagai macam, cari perbekalan ke perbatasan. Ribuan masyarakat yang turun tiap hari ke Benar Meriah, itu untuk mencari beras dan BBM. Kami sediakan dapur gratis dan juga bagi-bagi sembako walaupun ala kadar untuk meringankan beban saudara kita di camp yang terdampak musibah tanah longsor dan banjir di Guci dan juga di Buntul. Kami, hasrat hati kami sebenarnya ini bukan sekedar untuk sensasi, untuk seolah-olah karena ini ingin saya ceritakan, kami ceritakan karena hari ini kami sudah sampai ke sini Bapak sekalian. Sebenarnya dari kami tahu bahwa tidak bisa masuk beras ke Aceh Tengah, saya sudah bilang kepada Tuku Malik, kalau bisa kita turunkan relawan bawa cangkul untuk buat jalan. Tapi kami wawancara dengan orang Aceh Tengah dan Benar Meriah, nggak bisa ditangani dengan cangkul. Seandainya bisa ditangani dengan cangkul, kami sudah turun Bapak Ibu sekalian untuk membuat jalan dengan cangkul. Kami karena tidak mampu alat berat, kita tidak punya alat berat. Kita coba expose ke media, kita sampaikan di media lewat TikTok, lewat berbagai macam wartawan, kita sampaikan bahwa tolong pemerintah bawa alat berat karena mereka punya alat. Walaupun Bapak sekalian agak sedikit lambat, namun di hari menuju sebulan penuh kami alhamdulillah bisa masuk, artinya hampir sebulan di camp baru dengan motor. Seminggu yang lalu baru bisa masuk ke Aceh Tengah. Tuku Malik baru bisa masuk, pertama mengirimkan relawannya masuk sampai ke kecamatan ini juga, kecamatan Tawan, kampung apa? Kecamatan Bintang. Kampung apa itu? Kampung Tuir. Jadi kita bisa kirim bantuan seminggu yang lalu. Jadi hari ini baru sampai ke sini Bapak sekalian. Sebenarnya kami sangat teringat karena beban Bapak Ibu sekalian merupakan beban kami. Kelaparan Bapak Ibu sekalian yang kami bayangkan, anak-anak di sini bagaimana, saudara-saudara kami di sini bagaimana, kami pikirkan sehingga biar bisa kami masuk. Tapi apa hendak dikata, kami tidak bisa memasuki
karena jalan masih sangat susah. Ini alhamdulillah hari ini sudah bisa memasuki sampai ke kampung ini. Semalam Tunggu Malik bersama kawan-kawan, bersama relawan membagi-bagi sembako di daerah Bintang, daerah apa namanya, pokoknya 200 paket kita bagi semampu kita. Hari ini Bapak sekalian, jangan Bapak Ibu sekalian lihat isinya, jangan dilihat banyak dan sedikitnya, tetapi itulah karena pemerataan hampir seluruh Aceh. Karena kita tidak tahu Bapak sekalian bagaimana musibah yang menimpa Aceh sekarang. Jangankan orang luar Aceh, kita di Aceh sekalipun belum tahu persis berapa rumah yang hancur, belum terdata secara resmi berapa orang yang meninggal, belum tahu persis berapa orang yang kelaparan. Kenapa? Karena sampai hari ini masih media itu belum bisa aktif 100%. Kita punya media sosial belum bisa kita gunakan 100%. Bahkan ada kampung yang sebelum banjir sudah 2 hari mati listrik akibat hujan keras, sehingga mereka nggak punya jaringan HP, nggak punya kamera untuk mengekspos ke media. Berarti 2/3 Aceh dilanda banjir dan tanah longsor yang sangat mengerikan. Aceh Utara dari 27 kabupaten, dari 27 kecamatan, Aceh Utara terdampak 25 kecamatan yang terdampak. Dan di antara 25 kecamatan ada yang sangat parah seperti Langkahan, hampir 70% rumah hilang. Begitu pula di Sawang, kecamatan Sawang, hampir juga 70% terendam dan tanah tertimbun di rumah. Kadang-kadang ada yang 1 meter, ada yang 2 meter tanah di dalam rumah dan dalam tempat umum lainnya. Dan juga ada kampung yang hilang. Begitu pula di Tamir, begitu pula di Aceh Timur, di Lupuk, kemudian di Pidijaya, dan juga di Biru. Dan Aceh Tengah, Benar Meriah, dan juga Gailues ini termasuk daerah yang terisolir karena banyak titik-titik longsor, tanah longsor. Jadi Bapak sekalian, itulah yang kami kerjakan selama ini. Dari Aceh Tengah yang kami buka posko, Aceh Timur, kemudian Aceh Utara, Pidijaya, Biru, dan juga di sini Aceh Tengah dan Benar Meriah. Maka keterbatasan kami mohon dimaklumi. Itulah yang sebenarnya yang tahap awal. Mudah-mudahan ada tahap berikutnya yang dapat kami bawa pada hari ini. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, oleh karena demikian, di samping bantuan berupa bantuan materi atau bantuan yang berupa untuk kepentingan jasmani, beras, kemudian mie instan dan sebagainya, ini untuk kepentingan jasmani. Dan perkenankan untuk kami berikan sedikit bantuan rohani, makanan rohani, karena kebanyakan kadang-kadang datang dari berbagai macam lembaga bawa bantuan jasmani, tidak diiringi dengan bantuan rohani. Maka perkenankan saya pada hari ini Bapak sekalian barang 10 menit untuk kami berikan bantuan rohani, siraman rohani. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, menjadi hamba yang sabar terhadap cobaan Allah, menjadi hamba yang menerima terhadap ketentuan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Man lam yashkur ala ni'mati." Siapa saja yang tidak mensyukuri nikmatku, walam yasbir 'alal bala'i, tidak sabar terhadap balaku, walam yarda 'alal qada'i, tidak menerima ketentuanku, fakhrut min tatas samai, silakan keluar dari kolom langitku, kata Allah, wa yatlub rabban siwaya, silakan cari Tuhan selain aku. Begitu marahnya Allah kepada orang yang tidak bersabar, ibu sekalian. Begitu marahnya Allah kepada hamba yang tidak bersyukur. Begitu marahnya Allah kepada hamba yang kufur, tidak menerima ketentuan Allah. Jadi dikala kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, maka wajib kita bersabar. As-sabru minal iman. Dalam hadis yang lain, as-sabru nisful iman. Sabar itu adalah setengah daripada iman. Luar biasa pahala sabar Bapak sekalian. Karena iman itu kalau ditimbang pahala iman, pahala mengucap 2 kalimat syahadat,
Bapak sekalian, seandainya dimasukkan dalam selembar timbangan, dalam selembar mizan itu langit dan bumi serta isinya, 7 petala langit, 7 petala bumi serta isinya, kemudian dalam satu lembaran lagi dimasukkan iman atau syahadat, maka lebih berat timbangan kalimat syahadat, lebih berat timbangan iman, Bapak sekalian. Jadi pahala sabar setengah dari pahala iman. Bayangkan berapa berat bumi dan isinya, berapa berat langit dan isinya. Tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Tidak ada ahli yang bisa tahu berapa berat bumi, berapa kilogram berat bumi, berapa ton berat bumi, nggak ada yang tahu. Begitu pula berat langit. Iman setengah daripadanya. Artinya setengah daripada berat sabar setengah daripadanya. Setengah daripada pahala iman, setengah daripada berat iman adalah di bawahnya adalah sabar, luas sekalian. Sabar luar biasa pahalanya. Orang